Oke. gitu. Berarti sebenarnya ada, kalau kita ngomongin 1% itu sebenarnya kalau manusia itu normalnya dia meninggal di umur berapa sih, Dok? Kalau misalkan itu nanti berbeda-beda di tiap negara. Itu yang gitu ya? disebut angka harapan hidup ya. Angka harapan hidup ini selain dipengaruhi oleh banyak hal. Satu, pola olahraga, pola makan, dan lifestyle di suatu negara. Akses terhadap sistem kesehatan itu juga berpengaruh. Nah, Indonesia ini kalau nggak salah berada di kisaran 70-an. 70-an ya? Saya belum coba update lagi. Kalau yang angka harapan hidup tertinggi itu Jepang saya agak lupa. Jepang sudah turun, kalau nggak Hong Kong, Singapura, ya antara Hong Kong, Singapura atau Jepang. Karena mereka akses terhadap fasilitas kesehatannya dekat. Ya kan, Singapura hanya negara seperti itu kota, ya? Hong Kong juga sama. Jadi ibarat kayak cuman jalan berapa langkah mungkin sudah ada rumah sakit. Terus sistem penjaminan kesehatan. Nah, kalau orang ada rumah sakit tapi tidak dijamin kesehatannya, tidak ada asuransinya, kan sama aja gitu. Nah, itu yang berbeda-beda di tiap negara. Ya, harapannya sih angka harapan hidup di Indonesia bisa naik gitu. Kalau menurut dokter idealnya berapa sih? 80, 90? Ya, 100? kalau kita mau ngelihat ke negara maju paling enggak ya 80-an ya harusnya 80-an ya. Harusnya ya. Gitu. Oke, Tapi ketika gaya hidup itu diatur ya bisa sampai lama. Kita lihat contoh aja seperti di kerajaan Inggris. Ratu Elizabeth, kemudian ibunya, almarhum ibunya Ratu Elizabeth kan hidupnya lama-lama. Pangeran Philip itu cepet ya? Dia baru Pangeran Philip 99, hampir mendekati ulang tahunnya dia 100. Centurion ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, ini agak di luar ya. Iya. Centurion itu jumlahnya berapa sih di dunia ini kalau dipersenin tuh? Wah, kalau saya 1% juga ada nggak? saya nggak ya, kayaknya nggak nyampe ya. 1% nggak nyampe ya? Kayaknya nggak nyampe. Apalagi kalau kita lihat keseluruhan dunia ini kan nggak semua punya fasilitas yang sama ya antar negara. Bahkan di Indonesia sendiri angka harapan hidup tiap provinsi itu beda-beda. Yang paling bagus mana? Jogja paling Jogja tinggi. paling bagus. Jogja paling Untung tinggi. kita hidup di Jogja, teman-teman. Iya. Paling jelek jangan dikasih tahu. Nanti jadi kontroversi kita. Iya. Tapi itu ada di BPS ya? Ada. Oh gitu ya. Di search aja di mesin pencari itu. Yang paling rendah di mana, Dok? Ya. Daerahnya aja. Waduh, saya paling rendah tuh malah nggak ngeh. Nggak tahu ya. Ngehnya yang paling tinggi. Bukannya harusnya dokter ini mencari masalah gitu. Kebetulan Bukan mencari yang bagus. Kebetulan saya karena tinggal di Jogja dan Jawa Tengah, jadi ya Jawa Tengah bagus juga ya, Dok ya. Tapi tetap kalah dibanding Jogja. Oh iya, nggak apa-apa lah. Yang penting masih unda-undi lah. Gitu. Itu karena Jogja slow ya, jadi harapan hidupnya panjang mungkin ya? karena provinsinya lebih kecil, lebih mudah diatur gitu ya. Iya. Kalau kita bicara tetangga lah Jawa Tengah itu kan besar sekali, mulai dari daerah Banyumas yang daerah Ngapak itu, terus habis itu juga ada yang daerah Semarang, terus nanti ada juga yang daerah ke arah Jawa Timur, itu kan besar sekali. Terlalu beda-beda banget ya. Susah untuk maintainnya ya. Iya. Dok, ya? Nah itu. Kalau Jakarta? Kalau Jakarta tetap di bawah Jogja sih. Mungkin karena Jakarta area kumuhnya lebih banyak juga. Oh, Terus gitu. habis itu banyak pendatang, dan untuk hidup saja biaya hidupnya lebih tinggi di sana. Jadi mungkin kalau orang-orang yang tidak terjamin seperti BPJS gitu ya, yang mungkin belum mendaftar, atau mereka yang harusnya kalau mereka tidak terjamin harusnya kan orang-orang yang pendapatannya kurang itu kan bisa dijamin pemerintah lewat PBI. Nah, mungkin mereka nggak dapat sosialisasi dari Dinsos, atau mereka mungkin KTP nggak ada, kartu keluarga nggak ada lah, itu kan mempersulit untuk ini pengurusan yang sebenarnya itu hak warga negara Indonesia. Nah, akhirnya uangnya lebih penting untuk kebutuhan primer daripada misalkan ke dokter, ya udahlah nanti aja. Mungkin itu yang menyebabkan juga berbeda angka harapan hidup di sini dan Jakarta, dan harga mungkin biaya pengobatan juga akan lebih mahal di Jakarta dibanding di Jogja. Oke, Dok, balik lagi nih, Dok, ke Batman ya, Dok ya. Ya. Dok, dalam film Batman itu tuh beberapa kali Batman ditembak dari jarak dekat, Dok. Itu sebenarnya mungkin nggak sih, katanya walaupun kita pakai anti peluru, tapi kalau nembaknya dekat kan tetap cedera juga, Dok.
Saya kurang tahu dengan detail itu baju anti pelurunya sebagus apa ya. Tapi memang ada yang sebagus itu dok dalam kehidupan nyata kan? Mungkin ini apa namanya kalau yang dikembangkan oleh apa agen-agen Intel seperti CIA atau Mossad atau yang lain mungkin ada ya. Yang sebagus itu ya dok? Mungkin ya, tapi kan mungkin di Tokopedia belinya. mungkin tidak dikomersialisasikan. Itu kayak menjadi suatu bentuk ketahanan negara itu sendiri kan. Tapi katakanlah misalkan ada yang bagus ditembak dari jarak dekat. Dekatnya segini nih. Nah, maksudnya benar-benar dekat sampai segini. Nah, kalau misalkan dekat sekali, mungkin pelurunya nggak nembus, tapi tekanannya atau istilahnya kalau apa ya fisika momentum ya, yang menekan itu mungkin tetap masih kena ya sebenarnya. Masih kena. Tapi kan tubuh manusia itu kan punya kelenturan atau elastisitas lah. Katakanlah kulit kita ini punya elastisitas. Jadi kalau misalkan tekanan itu tenaganya melebihi elastisitas kulit, pasti kulitnya ikut robek. Tapi kalau misalkan tenaga itu masih kurang di bawah elastisitas kulit kita, itu paling ya cuman memar ya. Paling memar atau ya kalau enggak ya enggak muncul apa-apa, cuman rasa sakit aja. Oke, dok. Dan sama kayak orang kalau kebentur atau ketinju kan ya itu, ada yang memar, ada yang sampai luka, ada yang enggak. Itu beda-beda sih. Iya. Jadi sebenarnya ketembak juga tetap bahaya dok ya? Ya tetap iya sih, tetap bahaya. Cuman ya kita kan nggak tahu itu yang di Batman tuh sebagus apa itunya. Apa ya? Kalau misalkan ternyata suitnya punya kemampuan untuk meredam tekanan getaran, ibarat yang tadinya cuman satu titik, terus dia didistribusikan, kan yang menerima tekanan itu makin lebih banyak, tapi tenaganya makin kurang kan bisa nggak apa-apa. Juga sih ya, yang tadi satu titik, terus alatnya ternyata bisa menyebarkan ke seluruh badan. Itu tapi bisa dengan ya, tekanan ya kalau dibilang secara teknologi bisa, cuman ya itu yang menciptakan siapa, entahlah apakah dijual atau enggak gitu. Tapi dok, ini pertanyaan lagi dok, di film itu tuh si Batman tuh dipukulin berkali-kali di kepala. Sebenarnya orang itu dipukulin di kepala tuh tahannya berapa kali sih dok? Oh, itu sangat tergantung dari kekuatan mukulnya ya. Oke. Kan seperti yang tadi saya bilang ya, semua kita punya elastisitas ya. Kalau di kepala kita juga dilindungi oleh tulang tengkorak ya, tempurung kepala. Nah, tapi di dalam itu kan ada otak ya. Nah, otak itu ada cairan otak. Kalau misalkan tenaganya nggak sampai menyebabkan ada patah tulang atau menyebabkan adanya memar di otak, masih aman. Tapi masalahnya kebanyakan ya, kalau itu tenaganya cukup hebat, itu bisa menyebabkan yang paling ringan itu memar otak. Kalau istilah medis kita sebut sebagai contusio cerebri, itu memar ya. Habis itu selain itu bisa apalagi bisa ada pecah pembuluh darah sehingga terjadi perdarahan di sana. Serem ya dok ya. Bisa sampai tulang tengkoraknya patah juga bisa gitu. Tulang tengkorak itu patah di apain dok? Di gips habis itu? Tulang tengkorak patah enggak sih, biasanya bisa ya, di gips tergantung patahnya, enggak di gips sih. Tapi dicegah supaya nggak banyak gerak gitu. Makanya kasih alat yang kayak di film-film itu ya dok ya, biar nggak gerak-gerak lehernya ya. Itu ya kalau yang leher, tapi kalau gerak gimana sih dok emang? Kan geser nanti penyembuhannya kurang bagus. Tulang itu kan pada dasarnya kalau patah itu dia bisa nyambung. Tapi kenapa di gips, terus kenapa ada operasi itu sebenarnya untuk memastikan, membuat jalur bahwa tulang itu nyambungnya nanti sesuai yang awal. Karena kalau misalkan katakanlah pergi ke, mohon maaf ya, seperti ke sangkal putung gitu, tulang apakah bisa nyambung? Jawabannya tetap bisa. Cuman kalau dia posisinya nggak bagus, nanti ada tonjolan, dia jadi gerakannya nggak bisa maksimal, gitu ya? Atau bisa menimbulkan nyeri gitu. Nah, tujuan operasi atau apa kan kalau misalkan ada patah tulang di sini supaya nyambungnya bisa lurus. Jadi gitu. Termasuk itu ya, kalau yang pijet-pijet yang patah tulang tuh jangan ya dok ya? Kalau saya dari medis tidak menyarankan sama sekali. Karena nyambunginya tuh nggak bisa pas nanti takutnya ya. Itu ada ilmunya, harus di foto ronsen dulu, terus habis itu dilakukan tindakan untuk memastikan lurus, namanya fiksasi ya. Sampai nanti kapan dia bisa dilepas. Dok, ini ada pertanyaan dari salah satu kawan Pak Bob nih. Dok, kalau pakai baju model kayak Batman gitu gatal-gatal nggak sih dok lama-lama? Tergantung orang ya.
Orang kan, Bakal kata. ya sebenarnya kalau misalkan ditanya itu kalau misalkan bajunya Aduh. itu tidak bisa ada pori-pori udara, itu bisa menyebabkan apa ya namanya kondisi lembab, ya berisiko untuk macam-macam, berisiko untuk infeksi jamur kulit, terus berisiko juga untuk gatal-gatal akibat misalkan iritasi terhadap dari komponen yang ada di baju itu bercampur dengan keringat, terus ternyata ada yang misalkan terlarut menyebabkan reaksi iritasi juga bisa. Kalau yang di bagian bawah itu dok kan yang sensitif kan daerah area itu kan Ya, sensitif itu. itu apa nggak gatalan ya dok ya pakai baju Ya segitu? mungkin tiap hari? bisa, mungkin bisa. Makanya kan untuk yang kalau kita bicara tentang film science fiction seperti ini yang mungkin bisa jadi nyata, itu kan harus dipikirkan sama pembuat baju itu, gimana membuat baju yang sekiranya dia bisa ini teknologinya Nggak bisa gatel ya dok ya. tidak lembab gitu. Oh alah. Dok, kalau dalam film itu kan ada adegan literar ya, berarti nggak spoiler ya. Ada yang tabrakan, mobil terguling-guling gitu, dan dia nggak cedera sama sekali dok. Itu tuh bisa nggak sih dok? Kalau Mobil terguling sampai 4 kali loh itu dok. tetap biasanya ada cedera ya, walaupun mungkin cuman hanya sebatas memar atau sebatas ada luka gores, itu biasanya ada. Kalau misalkan tidak ada ya mungkin itu suatu mujizat atau sebagus itu teknologi di mobilnya mungkin bisa ya, tapi kebanyakan kasus ya, kita bicara kebanyakan kasus pasti ada cederanya walaupun mungkin ringan. Oke dok, pertanyaan terakhir nih dok. Kalau dari segi, menurut dokter Niko sendiri, dokter menyarankan nggak orang itu mencoba untuk menjadi Batman dalam kehidupan nyata misalnya? Mungkin dia udah kesel lihat banyak kejahatan, Niko pengen jadi Batman nih. Itu menurut dokter Niko gaya hidup yang sustainable atau enggak dok? Kalau saya kembali ya, kalau menanyakan mengenai gaya hidup, saya tidak menyarankan ya, karena nggak boleh ternyata jadi Batman. cuman gini, Jadi yang awam. namanya manusia hidup itu kan kadang punya passion ya. Ya, Nah, passion jadi dan Batman. kalau misalkan yang namanya Waduh. orang itu sehat, itu kan selain sehat jiwa, itu kan juga harus sehat mental ya. Nah, kalau misalkan ternyata orang tersebut passionnya jadi Batman, terus kita bilang oh nggak bagus, nggak, terus dia nggak mau jadi Batman malah depresi, ya sama aja dia nggak sehat gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dia mau jadi seperti superhero yang hidupnya diubah, yang segala macam, kita harus, kalau secara medis kita kasih tahu oh ini loh efek buruknya ini aja, dampak yang harus diperhatikan ini aja. Kalau orang tersebut siap dengan risikonya, ya udah Tapi dipersilahkan. kan dokter kan pernah jadi dokter kejiwaan juga lah, pasti belajar lah ya. Ada dok yang passionnya jadi Batman tuh ada? Sementara sih enggak ya. Belum ada ya? Biasanya mukulin orang ya? tapi kan ya ada kan yang misalkan cita-citanya memang jadi kayak Superhero, polisi ya. Polisi kan beda dok ya, ya. kan? Bukan mukulin orang ya kan? ya misalkan ya yang pengen jadi apa ini traffic apa itu namanya ATC, Air Traffic Controller, terus yang hidup malam hari gitu kan, tetap ada orang-orang yang mau kayak gitu. Passion gitu. Terus habis itu yang di pelabuhan yang nganu barang-barang yang shift malam yang itu ngangkatin kargo, itu kan juga ada yang mungkin seneng kayak gitu. Tapi kalau shift malam gitu, ada nggak sih kayak batasannya lu boleh shift malam misalnya ya dok ya? Tapi ya udahlah 3 tahun apa 4 tahun aja, nggak boleh lebih dari itu. Kalau yang dari Indonesia sih selama ini belum ada guideline-nya ya. Tapi kalau misalkan kayak di saya sebagai dokter kan ada shift malam. Cuman kalau saya itu tuh nanti ada pagi, ada siang, ada malam. Nah, cuman kalau di Singapura saya pernah lihat ini ya apa namanya dokumenter di sana. Itu mereka yang perawat-perawat yang udah shift malam tuh emang diplot untuk shift malam gitu. Terus gitu dok? Tapi kebanyakan mereka juga seneng gitu. Gitu ya, seneng ya? Seneng Soalnya beda. mungkin lebih sepi, lebih nggak banyak. Mereka mungkin tipe orangnya yang mungkin introvert gitu ya. Kalau nanti siang kan lebih ketemu banyak orang, mereka mungkin lebih nyaman kerja malam gitu. Kalau gajinya lebih gede ya tapi kalau malam? Nggak tahu. Kalau di saya sih sama aja ya. Tapi gitu saya ya? nggak tahu di tempat lain. Tapi Sedih harusnya juga sih ya? harusnya sih ada tambahan ya untuk yang mereka yang shift malam gitu. Oke deh. Baik, makasih ya dok ya sudah Sama-sama. hadir di Bob Stock ini. Ya. Seneng banget kita akhirnya kalian tahu bisa jadi Batman apa enggak sekarang. Sampai jumpa lagi ya, bye. Dadah.